Saya undang Kak Beta. Thank you Dre dan tim. Kita beri tepuk tangan untuk teman-teman profetik kita yang sudah melayani dengan luar biasa. Saya tadi berpikir saya ada di kerajaan surga, saudara. Ketika saudara menyembah, memuji Tuhan, saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Jadi saya betul-betul menikmati. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Saya berharap setiap kita semua baik-baik. Amin Bapak Ibu. Hari ini saya bersyukur diberi kesempatan kembali untuk berbagi kepada Bapak Ibu. Tuhan memberi kesempatan untuk tetap bisa sharing yang luar biasa di tengah-tengah Bapak Ibu. Juga untuk Kak Darwin yang tidak hadir karena saya dengan pelayanan. Kak Indra, Kak Rini, thank you untuk kesempatan untuk melayani. Juga tim pemimpin di tempat ini. Hari ini saya ingin berbagi tentang tema yaitu mengampuni, forgiveness. Bapak Ibu, sebelum saya berbagi tentang ayat ini, izinkan saya mengingatkan, apapun yang saya bagikan pada setiap kita tentang mengampuni, seperti Kristus mengampuni, adalah untuk mengingatkan setiap kita bahwa kita ini punya tujuan untuk setiap ibadah. Ketika kita datang dalam ibadah, kita ada tujuannya, yaitu setiap kita boleh menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan kita. Maaf teman-teman, kelihatannya saya perlu dibantu, ini nggak jalan. Oke. Udah, oke. Setiap kita, Bapak Ibu, itu untuk menghadirkan kerajaan Allah. Kenapa? Kita tidak salah, kita beribadah setiap minggu luar biasa, tapi kita punya tujuan sebagai keluarga besar di Abaloh ini. Bapak Ibu menghadirkan kerajaan Allah. Coba lihat kanan kirinya. Katakan, kau menghadirkan kerajaan Allah ya. Amin. Dalam setiap kehidupan kita loh Bapak Ibu. Bolah, kerajaan Allah itu apa? Oke Bapak Ibu, Alkitab mengatakan kerajaan Allah bukan makanan dan minuman. Damai sejahtera, sukacita. Kerajaan Allah bicara tentang kasih, bicara tentang kuasa, tentang kebenaran. Kalau di dalam konteks saya melayani di sekolah tunas bangsa, kita mengajarkan kerajaan Allah di dunia pendidikan. Bapak Ibu ada anaknya yang belum sekolah tunas bangsa? Bertobat di dalam nama Tuhan Yesus ya. Karena di sini para pemimpin banyak dari sekolah tunas bangsa. Ada Pak Maruli, ada Kak Mariana, siapa lagi? Mariani, terus siapa lagi di sini banyak. Pak Tri, saya nggak tahu mereka ada di mana. Pokoknya mereka ada. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bersekolah di tunas bangsa, artinya perlu pertobatan. Oke. Dan Bapak Ibu, kalau saya berbicara tentang kita menjadi orang yang menghadirkan kerajaan Allah, setiap kita pastikan kita dimuridkan. Setiap kita hidup di dalam sebuah komunitas. Bicara tentang forgiveness, pengampunan adalah bagaimana gaya hidup di dalam sebuah komunitas. Dan kita menjadi berkat, kita melakukan pekerjaan misi. Dan kita punya nilai yang kita anggap penting adalah setiap kita adalah hamba dalam kasih Kristus. Setiap kita adalah hamba satu sama lainnya dalam kasih. Hari ini kita bicara forgiveness, pengampunan sebenarnya adalah bagian dari proses menyatakan kasih Kristus. Bapak Ibu, saya tanya kepada Kak Google. Kak Google berkata kepada saya, apa sih artinya mengampuni? Dia berkata mengampuni itu memaafkan kesalahan orang lain dan melepaskan rasa sakit hati, kemarahan atau dendam yang akibat perbuatan seseorang. Mengampuni bukan berarti melupakan kejadian yang menyakitkan, tetapi memilih untuk tidak terbebani perasaan negatif yang dimiliki. Itu katanya Mbah Google atau Kak Google. Kemudian saya tanya pada ChatGPT. Si Lai berkata demikian. Lai saudara tahu nggak? Bro. Oke, dia berkata dalam Alkitab, mengampuni berarti melepaskan kesalahan atau dosa orang lain dan tidak menyimpan rasa sakit hati dan sama ya, dendam, amarah dan sebagainya. Mengampuni juga memaafkan, tidak menuntut pembalasan, ganti rugi kesalahan yang dilakukan terhadap kita, diri kita. Atau pembalasan atau ganti rugi yang dilakukan terhadap diri kita oleh orang lain tentunya. Ini adalah tindakan yang didasari oleh kasih, belas kasihan. Serta mencerminkan kasih dan pengampunan yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi mengampuni karena Tuhan sudah mengampuni. Menarik ya. Saya berpikir teman saya ini sangat rohani. Dan mungkin setara penatua di Abaloh. Nah,
Bapak Ibu, ini katanya AI, katanya mesin. Menurut saya tahu diisi oleh manusia informasinya. Nah, izinkan saya berbagi tentang ayat ini. Tadi sudah diganti ya, Lukas 23:34 ya, betul ya. Tadi ayat di paginya agak salah. Berkata demikian, boleh kita baca sama-sama Bapak Ibu ya? 2, 3. Yesus berkata, ya Bapak, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi mengampuni itu sesuatu yang dilakukan Yesus pada situasi yang sulit dan paling sulit. Yesus berkata ini ketika dia di kayu salib. Situasi yang tidak mudah. Situasi yang secara emosi seharusnya dia marah. Oh, ada yang berkata, Pak Beta, Tuhan Yesus itu kan Allah. Tapi jangan lupa juga loh Bapak Ibu, dia juga manusia 100%. Allah seutuhnya, Allah 100% dan manusia 100%. Dan apa yang mendasari Tuhan Yesus lakukan? Kalau kita membaca ayat ini kita bisa melihat 3 hal yang penting. Dia melakukan mengampuni pada orang yang tidak tahu proses yang dia lakukan. Dia orang-orang yang menganiaya dia. Orang-orang yang melakukan perbuatan jahat pada dia. Memaki, mencabuk, menghina. Waktu saya membayangkan ayat ini Bapak Ibu, apakah yang diampuni hanya orang yang tidak tahu apa yang berbuat? Ada yang tahu. Farisi itu tahu betul siapa Tuhan Yesus. Kalau saya melihat proses Tuhan Yesus disalibkan, yang menyalibkan Tuhan Yesus itu dimulai dari imam besar. Secara legal keagamaan, orang Yahudi yang menyalibkan adalah imam besar. Baru yang lainnya, kesaksian cuma imam besar dok. Dan kemudian dilegalkan secara hukum Romawi oleh Pontius Pilatus. Mereka tahu siapa Yesus. Dan kenapa dia lakukan? Karena memang ada keirian dan sebagainya. Tapi yang jelas yang menganiaya adalah orang-orang yang memang bisa tahu Tuhan Yesus. Dan ada yang tidak tahu, saya percaya. Dan yang kedua, Tuhan Yesus melakukan hal ini karena dia ingin mempraktekkan kasih Allah. Bapak Ibu, kata ganti mengampuni adalah sebenarnya mengekspresikan kasih. Mengampuni tidak bisa lepas dalam proses kasih. Makanya tadi ChatGPT mengatakan dalam konteks Alkitab mengampuni bukan hanya melupakan. Lebih dari sekedar melupakan. Dan buat Tuhan Yesus proses mengampuni adalah proses keteladanan. Dia berkata, aku mengampuni, kita orang yang percaya kepadanya bisa mengampuni. Mungkin Bapak Ibu berkata, Pak Pita itu kan Tuhan Yesus. Ya memang itu Tuhan Yesus sih. Mau ayat yang ngomong Tuhan Yesus. Tapi Alkitab mengatakan ada orang-orang yang mengampuni. Dalam sejarah saya membaca Alkitab, tidak banyak pujian kepada Esau. Esau disebut Edom. Bahkan beberapa Alkitab mengatakan Tuhan tidak menyukai Edom. Tapi ada satu sikap Esau yang luar biasa adalah dia mengampuni Yakub. Esau yang menurut saya punya kriteria seperti itu ternyata bisa mengampuni. Coba lihat kanan kirinya. Rasanya kau lebih baik dari Esau. Amin. Kalau suami istri coba digandeng, anaknya dirangkul, kelihatannya kau lebih baik dari Esau. Amin. Setuju? Loh, itu kata Alkitab loh, bukan kata saya. Dan kemudian Yusuf juga mengampuni. Saudara pernah dibully oleh keluargamu? Yang bully satu keluarga loh. Yusuf itu dibully oleh 11 saudara lainnya. Bukan dibully aja, dijual. Tapi yang menarik ketika Yusuf mengalami kemuliaan dan dia bisa membalas kepada 11 saudaranya, atau paling tidak 10 karena satu adiknya tidak ikut-ikut toh. Benyamin tidak ikut. Dia bisa balas loh saudara. Apakah dia membalas? Dia berkata kata-kata yang bagus. Engkau mereka-mereka yang jahat. Tapi semua ini untuk apa? Untuk supaya Tuhan bisa menyelamatkan kita sebagai bagian sebuah keluarga atau suku waktu itu. Jadi mengampuni tindakan yang radikal sekali. Saudara pernah dibully keluargamu, pernah disengitin keluargamu,
Ya, mungkin sekarang masih ada papa mamahnya, mertuanya mungkin. Tapi Alkitab mengatakan Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Dan akibat pengampunan yang luar biasa itu sebuah suku atau bangsa diselamatkan. Yang lebih dahsyat lagi Daud. Daud itu bukan hanya dibenci Saul. Banyak orang berkata, oh Daud cuma Saul. No. Saudara, Daud itu di-exile. Ditendang keluar dari budaya Yahudi. Yang membenci memang Saul. Tapi perangkatnya juga membenci. Diuber-uber tentara. Saul itu raja. Sampai dia harus melarikan diri ke bangsa lain, ke Filistin. Dan pura-pura edan. Saudara pernah pura-pura edan? Loh, Daud pernah pura-pura gila. Kadang-kadang diburu-buru. Dan satu saat dia dapat kesempatan, bukan hanya sekali. 2 kali dia bisa bunuh Saul. Kalau hari itu dia bunuh Saul, dia langsung jadi raja. Belum tentu bisa perang saudara itu. Tapi menarik sekali, Daud memutuskan apa? Mengampuni. Coba sekali lagi lihat kanan kirinya. Rasanya kamu lebih baik dari Saul. Loh, itu ngejarnya, Daud itu kemana-mana dikejar. Saudara, itu dia musuh negara. Ada film bagus The Enemy of Public Enemy, saudara. Dia musuhnya orang banyak. Dia di-wanted, saudara. Dan itu sejarah, cuma mungkin kita kurang bisa mengkontekstualkan dengan zaman kita. Satu negara loh yang nguber dia. Dan yang menarik lagi Stefanus, ya. Itu kayak Yesus banget ya. Waktu dia dirajam, dia berkata, Bapak ampunilah mereka. Kalau bahasanya Pak Edi dulu waktu masih muda kami diajarkan, ya kerasnya batu kayak bakpao, ya, mengampuni. Stefanus mengampuni. Saudara tahu apa dampaknya ketika Stefanus mengampuni? Saudara tahu? Munculnya rasul besar. Paulus melihat dengan mata kepala sendiri, ada orang gila mengampuni. Dan itu menjadi benih iman ketika dia percaya kepada Yesus. Jadi Bapak Ibu, mengampuni bukan perkara sederhana Bapak Ibu. Itu perkara dahsyat. Saudara berkata, Bapak Ibu berkata, Pak Beta itu susah. Iya memang. Lah kalau dikhotbahkan, ya mesti dikhotbahkan. Mari kita lihat Bapak Ibu, mengapa kita mengampuni. Atau Tuhan Yesus sudah mengampuni, jelas ya. Oh, udah mati di kayu salib. Tapi yang jarang disampaikan begini Bapak Ibu. Gereja jarang menimba pelajaran ini. Padahal ini ada ayatnya. Bapak Ibu, mengampuni bukan sebuah pilihan loh. No. Tidak. Mengampuni sebuah perintah. Karena barang siapa tidak mengampuni, dia tidak apa? Bapak Ibu gak mau diampuni? Gampang, jangan ngampuni. Tak jamin nanti ketemu sama Iib. Si iblis. Ibu mau ketemu? Oh enggak, oke. Bapak Ibu, mengampuni ternyata it's not the option. It is obligation. A must. Kudu, harus. Nah ini yang jarang diingatkan di dalam konteks gereja. Karena mengampuni kata lain adalah ekspresi kasih. Kekristenan itu dikenal dengan 2 simbol. Satu simbolnya salib, yang kedua simbolnya kasih. Kami kalau melayani di konteks misi, di Bali khususnya, kalau kami sering dikatakan, Bapak orang Kristen ya? Saya tanya, kenapa tahu? Iya, kasihnya beda. Loh, gitu. Ada juga yang tanya, Bapak orang Kristen ya? Kenapa? Maki-makinya kelihatan. Oh ya itu lain. Saya nggak nyindir siapa-siapa. Saya orang baik-baik Bapak Ibu. Ya. Nah, ini perintah yang harus dilakukan. Mungkin saya katakan bukan perintah ya. Ini proses kondisi yang harus dilakukan. Karena kalau tidak kita terima konsekuensi atau akibat. Yang terakhir, ternyata adalah gaya hidup orang Kristen. Kau mengampuni berapa kali? 7 kali 7. Jadi gaya hidup. Amin.
Dan ini yang menjadikan sebuah komunitas. Tadi kan kita menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati. Itu yang menjadikan komunitas dalam konteks kita sebagai keluarga besar Apollo. Kita bisa melihat komunitas yang autentik, yang sejati. Ketika ada gaya hidup mengampuni. Sekali lagi Bapak Ibu, mengampuni itu sebuah perintah. Mengampuni itu adalah naturnya kita, budayanya kita orang Kristen. Dan itu sepanjang sejarah di dalam kekristenan, mengampuni adalah proses kehidupan kita. Ada judul buku yang tidak enak Bapak Ibu. Katanya mengampuni sampai terluka. Ya memang mengampuni itu melukai sih. Nah kenapa? Gini. Bapak Ibu, kita mesti ingat bahwa proses mengampuni saya katakan budaya. Harus dilakukan, penting. Saya tahu bahwa mengampuni itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Kasih karunia adalah kemampuan ilahi kepada Allah untuk kita bisa melakukan firman Allah. Jelas. Jadi itu kekuatan dari Tuhan. Bukan kekuatan kita, bukan ada kata-kata bagus di dalam saya kira Maliaki, it's not by might, bukan kekuatannya, your power bukan, but by His grace, kasih karunia. Itu memang kasih karunia. Tetapi kadang-kadang orang Kristen menipu kata-kata ini untuk kepentingan dia. Saya setuju itu kasih karunia, itu kekuatan Allah, tapi ada tanggung jawabnya kita. Seperti keselamatan diberikan secara gratis, itu kasih karunia Tuhan, tapi ada bagian kita yang mesti kita lakukan. Setuju? Ada bagian kita yang jadi tanggung jawab kita. Ada bagian yang kita ikut, kita bukan robot. Kita punya kehendak bebas untuk melakukan. Ini yang ingin saya bagikan. Bagaimana kita mengampuni. Apa yang mesti kita lakukan. Memang betul kasih karunia Tuhan mengampuni. Itu perkara ilahi, itu perkara rohani. Iya saya setuju. Tapi ada bagian kita. Bagian kita yang pertama adalah mengampuni adalah memutuskan. Mengampuni. Bapak Ibu. Kalau ada sesuatu dalam kehidupanmu, suami, istri, dengan anak, dengan menantu, dengan ayah, dengan ibu, dengan tetangga, dengan rekan bisnismu. Apa yang kau bisa lakukan mengampuni? Putuskan untuk mengampuni. Karena mengampuni adalah keputusan. Sering ada orang berkata pada saya, Pak Beta nggak tahu sih perasaan saya pada waktu dilukai. Pak Beta nggak merasa sih pada waktu perasaan saya dijolimi. Perasaan saya tersinggung. Ya. Tapi saya ingin mengingatkan, mengampuni itu kan perasaan. Mengampuni itu apa? Keputusan. Saudara mesti memutuskan. Itu kehendak saudara. Itu bukan perasaan saudara. Maka ada kata-kata bagus. Happiness is a choice. Kebahagiaan itu adalah sebuah pilihan. Itu adalah sebuah keputusan. Saya ingin undang istri saya, bagaimana mengampuni model saya. Amin. Ya, ini satu-satunya istri saya, namanya Eliana Setiawan. Ya. Kalau teman-teman di sini panggil Kak Eliana, berarti usia di atas 50 tahun saya kira. Panggil saya Kak, berarti di atas 50. Ini istri saya. Nah, dia bisa bercerita bagaimana proses memutuskan mengampuni suaminya yang model saya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Dalam pernikahan kami, maju ya. Kak Beta nemenin. Ini Pak Budi. Saya lihat wajahnya, cantik. Ya, tidak banyak maksudnya konflik besar yang kita alami karena waktu kita mau menikah kan udah mengikuti BPN dulu ya. Pasti teman-teman di sini yang menikah ikut BPN tahu. Dan waktu itu kita sepakat nih sebelum menikah. Pokoknya kalau setiap ada konflik gitu ya. Artinya kita harus selesaikan sebelum matahari terbenam. Ya. Artinya ya kalau udah sampai terbenam pokoknya malam itu juga harus selesai gitu kan. Jadi di awal-awal pernikahan itu pokoknya kalau ada konflik sedikit itu pemberesannya tuh bisa maunya sampai mau 2 jam 3 jam malam itu pokoknya sebelum tidur harus beres gitu kan. Nah Ulia tertawa. Ya jadi waktu itu ini anak-anak masih kecil. Ini memang kejadian udah lama sekali Bapak Ibu. Tapi ini termasuk salah satu
ya kalau boleh kita lihat tuh konflik yang besar yang istilahnya sampai melukai gitu kan. Jadi saya ingat waktu anak-anak masih kecil terus kami ada diundang untuk melayani bawain firman Tuhan pelayanan suami istri gitu ya. Nah jadi waktu itu malam itu saya bilang Pap ini gimana kalau susunannya seperti ini nih gini. Artinya nanti flow-nya kayak begini-begini. Terus dia bilang jangan kayak gitu harusnya begini-begini. Terus akhirnya ya Bapak Ibu dari berdiskusi jadi berdebat. Habis berdebat nadanya makin tinggi gitu kan. Terus akhirnya dia kesel, dia bilang, ya udah kamu aja khotbah sendiri gitu. Terus saya bilang, bagaimana saya khotbah sendiri? Orang panitianya ngundang kita berdua. Masa saya bilang, ini saya khotbah sendiri yang diundang Bapak Beta dan Ibu Eliana. Jadi terus dia, nah kan saya berharap, wah ya udah kita selesaikan malam itu. Dia malam itu malah gini, udah saya nggak bahas lagi, saya capek, saya mau tidur gitu kan. Terus saya dongkol gitu kan, yang ibu-ibu pasti pernah merasakan ya. Wah dongkol. Coba. Kelihatannya ibu-ibu di sini nggak merasakan. Yang nggak merasakan satu banyak tapi. Jadi, kok tidur? Harusnya maksud saya ini udah malam ya kita mau selesaikan gitu kan. Saya udah mendidih gitu. Dia masuk kamar dia tidur Bapak Ibu. Lah kan biasanya kita selalu membereskan kan. Nggak mau dibawa sampai besok pagi. Terus wah saya kesel banget waktu itu Bapak Ibu. Pokoknya saya merasa ide saya ini udah paling bagus gitu kan susunan. Tapi dia kan merasa ide dia yang baik gitu kan. Terus akhirnya saya masuk ke kamar anak saya. Dia kan masuk kamar kita. Terus saya udah kesel gitu kan. Udah saya rencana nih besok pagi. Bangun pagi saya mau ngomong begini gitu kan. Udah siap-siap. Terus lagi saya kesel gitu kan. Tiba-tiba ada suara gitu kan. Udah kamu masuk sana gitu. Maksudnya tunjukkan kasih kepada dia gitu. Terus saya bilang, wah enak aja Tuhan. Saya suruh menunjukkan kasih. Ntar dia pikirkan dia bener gitu ya. Padahal juga bukan. Saya bener memang bener. Jadi tapi saya merasa sekali itu di hati saya. Kamu tunjukkan kasih. Terus ya udah akhirnya saya belajar taat ya Bapak Ibu. Belajar taat udah saya masuk. Nah menunjukkan kasih gimana? Dia kan paling suka dipijat Bapak Ibu. Jadi saya ya masih setengah hati gitu ya saya pijet kakinya gitu kan dia udah pulas udah tidur terus dia sadar kali ya enak gitu kan terus saya gini waktu sambil saya mijet itu akhirnya saya jadi nangis gitu saya jadi menyadari gitu kayak apa ya benar-benar kayak kasih Tuhan memenuhi saya terus saya berpikir iya ya kenapa juga gara-gara flow acara kok kita ribut gitu kan padahal saya juga nggak tahu sampai kapan dia kan hidup, sampai kapan dia bersama-sama, kita masih bisa bersama-sama ya. Jadi akhirnya sambil saya mijet itu saya jadi nangis, terus saya menyadari iya ya, kok kenapa kita harus ribut ya untuk sampai saling menyakiti hanya karena urusan sepele ini. Jadi akhirnya waktu dia udah sadar, terus akhirnya saya minta maaf juga kan karena sikap saya. Terus akhirnya dia juga menyadari terus dia minta maaf juga ya. Jadi akhirnya malam itu kita berdamai Bapak Ibu ya. Kita saling berdoa, kita saling mengampuni ya menyadari bahwa ternyata tadi kita tidak tahu sampai kapan kita bisa bersama ya kenapa kita tidak mau menunjukkan kasih dan mengampuni ketika masih ada kesempatan. Itu kesaksian saya. Terima kasih. Jadi kamu tidak tahu kenapa saya menyakitimu terus-menerus? Supaya dipijetin maksud saya. Oke, selamat. Thank you, kita beri tepuk tangan untuk Eliana. Jadi yang bisa salah model saya Bapak Ibu. Nah coba kelihatan kanan kiri lagi. Kelihatannya model kamu juga sama itu sama yang ngomong. Amin. Bapak Ibu, dia memutuskan untuk memijat saya. Dia memutuskan untuk melawan ego dia. Dia memutuskan untuk kesakitan atau merasa ketersinggungan. Jadi keputusan mengampuni bukan mudah. Bahkan menyalipkan keinginan kita, ego kita. Makanya buku itu menyatakan mengampuni sampai kita terluka. Jadi kalau ada orang Kristen tidak mau terluka dalam konteks ya dia melukai ego dia, kedagingan dia, saudara nggak bisa mengampuni. Saudara pikir Tuhan Yesus pada waktu disalib nggak tersinggung? Dia Tuhan, dia Allah.
Dia dimaki, disalah mengerti. Makanya dia ngomong, waktu itu dia ngomong, kau pikir aku gak bisa panggil malaikat untuk bantai mereka? Bisa kok. Tapi dia memutuskan tidak karena dia tahu keputusan dia untuk mati di kayu salib untuk menghapus dosa kita. Yang kedua, mengampuni bukan hanya sekedar mengampuni. Bukan hanya melupakan masa lalu, melupakan perasaan kita. Tidak. Mengampuni bahkan memberkati mereka. Yang menghina mereka. Saudara tahu ketika sejarah Kristen dicatat itu penuh dengan aniaya. Dan ketika Stefanus mengatakan tentang mengampuni, memberikan inspirasi yang luar biasa kepada kehidupan Paulus. Dan kita tahu akhirnya Paulus bertobat. Dia mencatat pada waktu dia berpidato, pada waktu dia menyatakan, mempertahankan imannya ketika dia justru dihakimi oleh para imam-imam. Dia mencatat proses pertobatan, dia menyebut prosesnya Stefanus. Sejarah Kristen mencatat, ketika gereja mengampuni justru terjadi kebangunan rohani. Bolehkah saya mengingatkan? Kebangunan rohani tidak pernah terjadi dengan hingar-bingar musik. Kebangunan rohani tidak akan pernah terjadi karena hura-hura orang Kristen. Kebangunan rohani terjadi ketika mereka mengampuni. Situasi yang sulit. Sulit, iya betul sulit. Tapi kita mesti memberikan tanggung jawab hidup kita. Di situ dikatakan justru memberkati yang menyakiti. Justru orang-orang yang menyengitkan itu yang kita berkati. Bapak Ibu, izinkan saya mengingatkan. Ketika engkau mendoakan orang-orang yang kau kasihi, mendoakan orang-orang yang kau cintai, ada semangat, ada kekuatan. Kenapa engkau coba mendoakan orang-orang yang menyakiti? Mungkin istrimu, mertuamu, mungkin tetanggamu, teman bisnismu yang menyakiti. Doa itu membuat kekuatan yang luar biasa. Dengan siapa kita dekat, dengan siapa kita berdoa, kepada siapa kita berdoa. Itu kekuatan doa. Doakan mereka, berkati mereka. Nah, kita mengatakan ketika kau mendoakan orang-orang jahat, engkau menaruh bara, Amsal mengatakan. Yang terakhir, mengampuni itu terus-menerus tanpa batas. Jadi gaya hidup 70 kali 7 katanya. Mengampuni kalau dilihat ayatnya itu mengampuni 70 kali 7 itu dosa yang sama, tindakan yang sama. Betul ya? Dalam satu hari. Nah, itu ahli teologi yang ngomong begitu. Ini ahli teologi juga Pak Budi ya. Sekolah di Leeds masalahnya. Bapak Ibu, sering kita berkata kepada orang-orang di sekitar kita, kan aku sudah sering ampuni dia. Kan aku sudah selalu melakukan itu. Ternyata 70 kali 7 dari satu hari ya. Saya belajar tentang mengampuni ketika saya belajar melihat kehidupan Besaliel. Besaliel adalah anak kami yang pertama. Sahabatnya Pak Budi Yuwono. Karena sering telepon Pak Budi Yuwono. Dia autis ADHD. Saya belajar tentang mengasihi seperti bapak mengasihi anaknya dari dia. Besaliel punya situasi yang tidak mudah. Dia ADHD bukan menyakiti dirinya, dia ADHD tapi ofensif. Dia menyerang orang lain. Jadi kalau dia tantrum, entah karena katakan dia sekarang sangat sensitif dengan suara batuk, itu bisa menyerang orang lain. Menariknya Besaliel tidak menyerang orang lain dalam arti yang tidak dikenal. Dia menyerang orang yang dikenal. Siapa? Ayah ibunya. Orang yang dianggap dekat. Itu anehnya anak ini. Nah, berapa kali dalam kondisi tertentu dia menyerang kami, termasuk Eliana. Tapi biasanya dia menyerang saya. Karena Eliana bekas karate, dia berkata, kalau kamu nyerang saya akan saya balas. Lah tapi kan di rumah mesti ada sasaran toh. Jadi saya memutuskan ya udah, dia nyerang ke saya. Bapak Ibu kalau dia menyerang bisa menggigit, bisa mencakar. Tangan saya ini memang banyak luka. Dia. Kalau saya cerita begini, wah luar biasa. Saya ketemu orang yang lebih ngeri lagi dari saya ceritakan. Dia nyerang. Bahkan bukan hanya nyerang, bukan nyakar, dia gigit tadi. Saya pernah 2 kali masuk UGD.
Ditanya, Bapak digigit anjingnya siapa? Saya bilang, digigit anak saya. Hah? Ya anak saya lagi tantrum. 2 kali Bapak Ibu. Terakhir karena 2 kali dokternya berkata, waktu saya pernah digigit. Dokternya ngeliat saya kasihan. Ini orang tua kasihan banget tuh, rambutnya putih, wajahnya penuh penderitaan gitu ya. Akhirnya waktu itu saya lagi mau ngurus pembayaran. Sebenarnya bukan pembayaran, memberikan informasi. Karena kami kerja dengan rumah sakit, tidak bayar sebenarnya. Akhirnya dokternya berkata, udah Pak pulang aja Pak. Maksudnya apa? Udah Bapak pulang aja, urusin anaknya aja. Dia lihat penuh penderitaan dan tadi saya diberi gratis. Jadi Bapak Ibu kalau mau gratis ke rumah sakit gampang, menderita dulu. Setuju? Bapak itu tertawa itu maksudnya apa? Mau didoakan? Nah, saya belajar betul tentang mengampuni dari proses ini. Berulang-ulang kali. Bapak Ibu, pertama saya bisa tahan, kedua saya bisa tahan, ketiga saya bisa tahan, keempat saya bisa marah. Saya pernah mau pukul dia. Saya pernah reaksinya jelek. Karena memang kalau autis lagi menyerang harus diberhentikan. Berhentikannya bisa dipukul, bukan dipukul bagaimana ya, supaya dia sadar. Dan itu berkali-kali proses itu, puluhan kali, mungkin ratusan kali. Pertama bisa tahan, 2 kali bertahan, bisa nggak bertahan. Bisa kita emosi, bisa kita marah, sengit. Tapi saya ingatkan, ketika kita pada stick prosesnya, kita terus menerus melalui proses itu, ada kasih karunia, ada kekuatan. Ada kalanya ketika dia nyerang, saya merangkul dia. Ada kalanya ketika dia sulit, saya bisa tetap tenang. Bapak Ibu mesti mengerti, teman-teman saya yang lama di sini yang panggil saya Kak, dia tahu siapa saya. Tidak mudah, saya orangnya strict, orangnya nggak mengerti perasaan orang lain. Saya tidak romantis Bapak Ibu. Ya, haleluya. Orang bilang kalau besi itu bisa ditekuk ya. Ivan tuh bekas jadi staff saya. Tapi saya itu kayu kan, kalau ditekuk patah saya. Keras sekali. Tapi proses Abel menolong saya untuk mengerti tentang mengampuni dan kasih. Kenapa? Satu saat Tuhan berbicara. Kamu pikir kamu dilukai anakmu, itu kamu saja. Saya beritahu, kamu juga pernah melukai aku seperti itu. Dan aku selalu mengampuni. Itu yang membuat saya mengerti tentang mengampuni. Memang tidak menyenangkan, memang melukai, memang di luar kemampuan kita. Tapi ketika kita melakukan proses itu, disitulah kasih karunia bergerak. Kasih karunia yang di luar pemikiran kita, kemampuan kita yang bergerak. Bapak Ibu, proses Abel menolong saya artinya mengampuni tanpa batas. Amin. Lihat kanan kirimu. Gandeng kalau itu istrimu atau suamimu. Saya katakan saya mengampuni. Kalau itu anakmu saya mengampuni. Amin. Pemain musik bisa maju ke depan. Mari kita bangkit berdiri sebentar. Kita masih punya waktu 8 menit untuk khotbah saya. Tapi izinkan saya untuk mengajak kita berdoa sebentar. Kalau engkau datang sebagai suami istri, engkau datang dengan anakmu, ambil waktu. Kalau hari ini engkau ada kemarahan, kebencian dengan seseorang. Bapak Ibu, bangkit berdiri sama-sama kita akan berdoa. Bapak Ibu, bolehkah saudara sekalian, bolehkah saya berkata, pengampunan itu adalah bukan pilihan. Mengampuni itu bukan pilihan, itu perintah. Karena apa? Statement Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami, kalau kamu tidak mengampuni, kalau kamu tidak mengampuni, kamu tidak diampuni. Sementara kita menyiapkan hati kita untuk menyanyikan sebuah lagu. Bolehkah Bapak Ibu ambil waktu beberapa menit berdoa? Kalau kau pas datang kenal dengan seseorang, ambil waktu berapa? Mari kita berdoa sebentar. Katakan pada dia, aku mau mengampunimu. Aku mau mengasihimu. Aku mau memberkatimu. Ambil waktu beberapa saat ini. Kalau ada di antara kita, ketika datang sendiri sudah diingatkan orang-orang yang melukai. Bayangkan wajahnya dan ambil keputusan untuk mengampuni. Ketika nanti kita pulang dari tempat ini, temui dia. Minta pengampun, lepaskan
pengampunanmu. Lepaskan pengampunanmu. Engkaulah yang baik. Ambil waktu beberapa saat ini saya mendoakan ibu, anak, ibu, suami, istri, ayah dengan anak. Ada 1-2 orang yang Tuhan ingatkan. Kapita nggak tahu sih masa lalu saya. Kapita nggak ngerti sih betapa saya tersakiti. Saya memang nggak ngerti Bapak Ibu, saudara sekalian, teman. Tapi Yesus tahu dan Dia pernah mengalami. Dan Dia bisa mengajarkan kita untuk mengampuni. Ambil keputusan. Yes, Lord. Tetap rasakan kasih Tuhan yang bekerja di tengah-tengah Bapak Ibu. Yes, Lord. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Katakan dengan hati kita. Oh, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, yang memandang yang indah hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Berapa banyak Bapak Ibu yang hari ini kau merasa sulit mengampuni? Berapa banyak di antara kita Pak itu sulit buat saya, Kak sulit buat saya. Bolehkah kau taruh tangan kananmu di dada sebentar? Katakan, Tuhan aku mau memutuskan mengampuni. Taruh tangan kananmu. Tuhan kau melihat setiap anak-anak yang menaruh tangan kanan di dadanya. Tuhan memang ini perkara sulit, tapi kami mau memutuskan. Anakmu berdoa. Setiap kita kalau tidak diampuni, setiap anak kalau anakmu tidak diampuni, sulit anakmu bisa mendapatkan damai sejahtera. Bahkan anakmu tidak akan bisa masuk kerajaan surga. Tuhan aku berdoa, kiranya kasih karunia dan keputusan anakmu itu membawa kami untuk kami bisa menyatakan kasih. Mengampuni adalah berbicara tentang kasih. Tuhan tolong kami, tolong kami, tolong kami. Katakan, betapa besar kasih pengampunanmu, oh Tuhan, tak Kau pandang hina hati, oh yang hancur. Berterima kasih
pengampunan itu Tuhan, yang mengalir daripadamu Tuhan, membasahi dan mengurapi setiap hati kami, dan membuat hati kami menjadi pulih, menjadi sembuh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua umat yang sudah diampuni dan akan mengampuni dan mengambil keputusan itu, mari sama-sama katakan amin.